Halo, Shalom. Thank you ya, kamu udah share atau tag video ini ke Mak Lina Wijaya. Nah, udah lama sih cari-cari video kayak gini untuk sama-sama boleh kita bahas. Kenapa? Karena ini juga penting. Apakah yang dilakukan dalam ibadah tadi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab atau tidak? Sehingga tidak ada kesalahpahaman atau tuduhan bahwa kekristenan seperti itu adanya. Enggak ya, teman-temannya. Oke, kita mau lihat dulu dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Itu jelas dengan perikop roh Allah dan roh antikristus. Antikristus lagi nih. Iya dong, menjelang akhir zaman memang antikristus itu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu bermunculan ya. Perhatikan ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi sama seperti amanat agung, maka nabi-nabi palsu, guru-guru palsu pun bersaing, bergerak terus maju ke seluruh penjuru dunia. Perhatikan, jadi setiap roh itu harus diuji. Benarkah itu dari Allah atau dari nabi palsu? Tapi kita mau tahu, roh yang dari Allah itu seperti apa? Kita lihat dari 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri apakah ibadah seperti itu tertib atau tidak tertib. Dengan musik yang gaduh, dengan suara yang riuh, sehingga membuat orang-orang yang menggunakan otak kirinya lebih dominan itu emosionalnya bergejolak, emosionalnya terusik ya, dengan suara-suara. Ada yang mengatakan itu saking ungkapan syukurnya sehingga mereka berteriak, mereka bergerak-gerak tidak beraturan, menjadi brutal dan liar. Ada yang terduduk, ada yang terjengkang, ada yang histeris dan seterusnya. Apakah itu roh dari Allah yang mendatangkan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban? 3 ini tidak bisa dipisahkan. Oke? Jadi jikalau hanya memilih salah satu, meninggalkan ketertiban, maka itu sejatinya bukan roh yang berasal dari Allah. Sesederhana itu Alkitab mentreat kita, mendidik kita untuk menguji setiap roh. Apakah itu benar berasal dari Allah ataukah dari antikristus, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Lebih menarik lagi kan kalau teman-teman ingin membaca dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 25 dengan perikop sekali lagi tentang karunia roh. Jadi di situ ditegaskan antara karunia roh dengan bernubuat. Lebih baik kita bernubuat karena itu menyangkut kemaslahatan umat atau jemaat. Tetapi karunia bahasa roh lebih cenderung digunakan untuk kepentingan diri sendiri, terutama untuk membangun rohani atau keimanannya di hadapan Tuhan. Nah, karena ini untuk kepentingan diri sendiri, tidak heran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu memanfaatkan ini untuk mencari keuntungan atau kepentingan-kepentingan pribadinya. Silahkan teman-teman baca di situ. Namun emak akan soroti yang ayat 13, mulai ayat 13. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Pertanyaan emak, dalam ibadah tadi, siapa yang menafsirkan? Siapa yang mengerti apa yang diucapkan? Apa maksud dan tujuannya? Oke ya. Nah, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga akan memuji dan menyanyi dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya, karena tidak mengerti apa yang kamu ucapin. What you talking about? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi, ya perhatikan tetapi.
Jadi kalau mau mengucap syukur dalam bahasa roh itu lakukan sendiri di dalam kamarmu untuk membangun pribadimu, hubunganmu dengan Allah. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, jadi ini kita diingatkan ya, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, ya. Jadilah anak-anak itu dalam kejahatan. Artinya di sini kejahatan anak-anak itu terbatas, teman-teman. Paling sebatas pinjem pensil teman, rampas penghapus teman, ya, cubit-cubit, colek-colek, ya, merengek-rengek minta makanan, ketok-ketok jidatnya, nggak sampai babak belur. Nah, seperti itu kejahatan anak-anak itu terbatas. Lebih baik kita jahat, ya, seperti anak-anak. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jangan dibalik. Oke? Jangan dibalik. Berpikir seperti bocah kecil, anak-anak, tetapi bertindak seperti orang dewasa. Anarki. Ya. Sembarangan, brutal, liar, tidak terkontrol. Jangan. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Nah, itu pernah tertulis. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang-orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang-orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Perhatikan ya kalimatnya, teman-teman bisa baca dari 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Namun ayat 23 perhatikan. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, termasuk mereka yang men-share, men-tag video ini kepada emak, tidakkah mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, itu maksud tujuan kenapa video ini di-share ya. Jadi orang-orang dari luar, orang-orang yang tidak beriman ketika melihat semua berbahasa roh, namun tidak ada yang dimengerti, gaduh, kacau balau, tidak tertib ya, bahkan terjadi jungkir balik di sana sini. Tidak ada yang mengartikan, tidak tahu apa yang diucapkan. Hanya gemuruh-gemuruh, keributan, riuh, rendah di sana sini, teriakan, lengkingan, nada-nada yang juga tidak bisa dinikmati. Maka orang luar yang men-share dan men-tag video ini tentu akan mengira bahwa kamu gila, kesurupan, kerasukan. Itu yang mau disampaikan teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah di tengah-tengah antara kita. Jikalau memang yang kita lakukan itu bernubuat, bukan berbahasa roh dengan cara-cara yang tidak tertib, tidak sopan. Sekali lagi, di dalam Alkitab mencatat bahasa roh atau bahasa lidah, roh Allah itu adalah roh yang kudus, tertib, agung, mulia, suci, kudus. Jadi bukan roh yang menghasilkan buah-buah yang tidak tertib, kacau balau, gaduh, ya, disangka orang kerasukan, disangka orang gila, kemudian tidak mengerti maksud tujuan, latah ikut-ikutan, hanya sindrom fenomena. Apa yang dibangun? Apakah iman Anda terbangun? Saya berharap orang-orang yang ada di dalam video tersebut setelah menyaksikan video ini tayang kemana-mana, bagaimana perasaan mereka? Apakah mereka sungguh terbangun, merasa malu, menyesal, ketakutan, atau bagaimana? Kiranya ada belas kasihan Tuhan, sehingga pertobatan itu terjadi secara utuh dan menyeluruh, muncul dari dasar hati kita. Bahasa roh tidak dilarang, tetapi perhatikan, jikalau tidak ada yang menafsirkan, sebaiknya dilakukan di dalam kamarmu sendiri untuk membangun hubungan pribadimu dengan Allah. Jikalau kamu publikasi seperti ini, harusnya ada yang menafsirkan, sehingga orang dari luar yang tidak beriman menonton pun mengerti apa maksud tujuan dari bahasa-bahasa tersebut. Bukan hanya humbling, ngoceh-ngoceh, talking nothing. Oke? Ujilah setiap roh. Kembali lagi, apakah itu berasal dari Allah atau berasal dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengampuni kita atas segala kelalaian yang dilakukan. Dan Tuhan Yesus tetap memberkati kita karena kasih karunia-Nya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.